warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan naskah PowerPoint saya yang berjudul Landasan Komparatif Pendidikan. Pengertian landasan komparatif pendidikan. Pendidikan komparatif adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dengan maksud untuk mengadakan perluasan pandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Pengertian pendidikan komparatif dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara etimologis. Pendidikan komparatif secara etimologis dimaksud sebagai ilmu yang mengajarkan dan melatihkan tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antar daerah maupun antar negara. 2. Pengertian secara terminologis atau secara utuh. Pendidikan komparatif secara terminologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara. Masalah-masalah pendidikan komparatif. 1. Persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi. Yang kedua, kesenjangan ekonomi sosial maupun geografis antar kelompok masyarakat. Yang ketiga, kendala sosiokultural pada masing-masing bangsa. Yang keempat, dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru. Manfaat pendidikan komparatif. Manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif adalah: yang pertama, dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah atau negara maupun antar daerah atau negara. 2. Dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. Yang ketiga, dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global sekaligus dapat menghindari dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit. 4. Memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara. Asas-asas komparabilitas. Asas komparabilitas adalah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan nasional, biaya, proses, evaluasi, dan sebagainya. Asas komparabilitas juga dapat diartikan sebagai perbandingan konsep mendasar dalam sebuah sistem pendidikan dan pengajaran yang diajukan acuan lainnya. Syarat-syarat komparabilitas. Secara umum, di dalam ilmu pendidikan, komparatif dikenal dengan adanya syarat kesebandingan atau comparability di dalam upaya membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan. Persyaratan adanya kesebandingan atau komparabilitas ini diperlukan agar upaya perbandingan aneka sistem pendidikan yang dilakukan pada akhirnya akan diperoleh kebermanfaatan yang tinggi. Di antara segi-segi perbandingan baru, komparabilitas dalam melakukan studi komparasi sistem pendidikan antar dua negara atau lebih yang berbeda adalah: yang pertama, segi kemajuan pembangunan; yang kedua, segi latar sejarah; ketiga, segi latar ekonomi; dan yang keempat, segi latar geografisnya. Sekian hasil dari PowerPoint saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.